Di Indonesia, kata-kata Docomo biasa konotasinya itu smartphone limbah Jepang yang harganya murah. Tapi lain halnya dengan HP Docomo yang mau kita bahas hari ini. Yang nggak main-main, harganya 20 juta rupiah. Nih, Sharp Aquos R6. Nggak cuman harganya aja yang mahal, tapi ada beberapa kombinasi spesifikasi di HP ini yang tidak dimiliki flagship ternama manapun. Ya setidaknya sampai saat video ini kami buat. Penasaran apa aja dan experience-nya seperti apa? Kita bahas. Zaman sekarang mau nyari flagship yang punya headphone jack dan slot SD card bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Susah. Kedua fitur ini ada di Sharp Aquos R6. Tapi sayangnya slot SIM-nya cuman buat satu nomor doang. So, kalau mau pakai dua nomor harus punya HP kedua. Tapi gua rasa nggak jadi masalah. Karena orang yang mau cobain HP ini kemungkinan besar punya HP lebih dari satu. Mengemban status real flagship, ada beberapa hal basic yang nggak boleh miss. Rating IP68 ada, stereo speaker ada, meski gua ngerasa suaranya kurang kenceng dan bassnya kurang berasa. Terus yang paling penting, build quality-nya solid dan premium berkat glass sandwich dan metal frame. Kalau ada yang absen adalah fitur wireless charging. Hal lain yang perlu dicatat, di kanan ada tombol Google Assistant yang nggak bisa di remap, tapi bisa di disable. Dan HP-nya agak berat, sekitar 207 gram. Tapi, buat gua yang sehari-hari nenteng 12 Pro Max, nggak jadi masalah. Dari sisi tongkrongan, yang paling mencuri perhatian, bump kameranya yang gede. Walau nggak segede Mi 11 Ultra. Lalu, setup single kameranya ini seperti seolah-olah sebuah mata yang selalu menatap mata gue. By the way, Sharp Aquos R6 cuman ada satu varian, RAM 12GB dengan internal storage 128GB. Harusnya minimal 256 GB ya, soalnya kamera jadi jualan utama di sini. Tapi fine lah, toh bisa nambah external storage kan. Jalan yang diambil oleh Sharp untuk penggunaan SoC Snapdragon 888 dalam kondisi heavy load di Aquos R6 adalah jalan tengah yang aman, throttling. Intinya mencari titik balance antara suhu dan performa. Sebuah approach yang diambil berbagai brand. Selama pemakaian untuk kegiatan sehari-hari dan main game standar kayak PUBG, CODM, Wild Rift, dan sejenisnya, kami belum menemukan masalah berarti. Panas di body sih, in general, tetap mirip kayak HP dengan SoC Snapdragon 888 lain. Dari pengalaman gue, isu yang paling berasa pas dipakai jepret foto berlama-lama, apalagi di outdoor. Bisa sampai muncul warning HP kepanasan dan harus jeda dulu bentar. Soal efek panas di tangan, karena gue pakai case, jadi ya nggak gitu ganggu. Pasti kalian semua pada bingung, kok yang dibahas yang standar-standar aja? Apa spesialnya ini HP? Kita mulai dari spesifikasi layar curved OLED berukuran 6,6 inch di Aquos R6 yang sangat high-tech. Sekalian bakalan gue sharing pengalaman menggunakannya. Pertama, peak brightness-nya diklaim mencapai 2000 nits. Pertama nih buat sebuah smartphone. Tebakan gue, angka ini bisa dicapai saat kita nonton konten HDR. Gue nggak tahu ya sampai 2000 nits apa enggak. Tapi pada intinya terlihat super duper bright. Kedua, refresh rate-nya maksimal mencapai 240 Hz. Walaupun dengan tools yang kami punya, so far terdeteksinya cuma maksimal 120 Hz.
Sifatnya dynamic tergantung konten. Kalau nampilin gambar doang bisa stay di 1 Hz. Yang kami rasakan, layarnya flicker nih, mirip Pixel 4 yang kalau disentuh jadi high refresh rate, terus pas nggak disentuh, refresh rate-nya berubah, drop lah pokoknya. Agresif banget pula. Hal ini sepertinya dilakukan untuk menghemat baterai. Terbukti, hemat banget baterainya untuk HP dengan spesifikasi layar seperti ini. Problemnya, kami bisa notice ada perbedaan warna screen saat proses switching itu terjadi, sehingga terlihat ada flicker. Solusinya, matiin semua toggle high speed display atau refresh rate untuk semua aplikasi yang tidak atau jarang kita gunakan. Nyalakan hanya apps yang kira-kira sering dipakai dan perlu refresh rate tinggi. Hal ini terbukti sih ngebantu, tapi kalau diperhatikan tetap ada flickering. Ini gue yakin perlu software update. By the way, di Aquos R6, kita emang nggak bisa adjust manual refresh rate-nya untuk keseluruhan device. Harus per aplikasi. Lucu ya? Masih soal high refresh rate, sama kayak kebanyakan display flagship tahun lalu, di kondisi low brightness terlihat ada tint. Di sini warnanya biru. Poin ketiga, sensor in-display fingerprint-nya menggunakan sensor milik Qualcomm yang paling canggih, 3D Sonic Max. Lalu, hebatnya apa? Ukuran permukaannya lebih luas, jadi area scanning lebih lebar. Dan karena ini pula, kita bisa gunakan 2 jari sekaligus untuk mengunlock device kita. Dulu, gue pernah nih nyobain fitur sejenis di konsep phone-nya Vivo. Lanjut, proses registrasinya sangat cepat, hanya sekali tap. Tidak perlu berulang-ulang. Secara speed emang bukan yang paling cepat, tapi akurasinya sih bagus. Overall, terlepas dari beberapa kekurangannya dan resolusinya yang masih under 2K, kami tidak menampik. Kualitas basic dari displaynya ya bagus. Kamera adalah hal spesial berikutnya. Kalau kemarin Mi 11 Ultra digadang-gadang sebagai HP kekinian dengan sensor kamera paling besar, sekarang tahtanya udah digeser sama Sharp Aquos R6. Sensor kamera utamanya berukuran 1 inch. Uniknya lagi, sensornya itu wide, lebih wide sedikit lah dari lensa Mi 11 Ultra. Dan kalau kita perhatikan, mode defaultnya adalah mode yang sudah di crop. Approach-nya mirip kayak kamera selfie flagship Samsung. Di sini ada 3 mode, ultra wide, normal, dan digital zoom 2 kali. Surprisingly, konsisten kualitasnya, padahal ini dari 1 lensa doang. Nggak cuman itu aja, di sini ada embel-embel Leica juga. Leica sekarang sepertinya udah nggak eksklusif Huawei lagi. Buat yang doyan sama hasil jepretan kamera beneran, ketika jepret foto dengan Sharp Aquos R6 pasti bakalan happy. Terutama di kondisi pencahayaan yang bagus. Karakternya mirip, natural bokehnya aduhai, dan creamy banget. Khas HP dengan ukuran sensor gede. Tone warnanya itu bener-bener merepresentasikan kondisi sesungguhnya. Nggak dilebih-lebihin, nggak dikurang-kurangin. Sama halnya dengan ketajamannya yang dibiarkan apa adanya. Terkadang kita masih bisa melihat adanya fine grain. Kontrasnya bagus, lalu untuk sebagian orang mungkin rada underexposed, tapi buat gue fine. Dan yang gue suka, hal ini berlaku untuk jenis objek apapun. Kadang ada HP flagship yang kalau dipakai jepret foto orang, hasilnya jadi aneh, terlalu berlebihan processingnya. Sebagai tambahan, mode portraitnya bagus pakai banget, terutama object separationnya, GOX. Bentar dulu, tapi ini adalah smartphone loh ya, jadi mungkin nggak semua orang sukanya seperti itu. Menarik untuk melihat perbedaannya dengan HP lain yang approach-nya lebih mainstream. Kita coba pakai Mi 11 Ultra saja yang sensornya sama-sama gede. Paling jelas soal profil warna. Aquos R6 itu lebih flat atau dull, sedangkan Mi 11 Ultra warnanya keluar, lebih saturated dan lebih kontras. Gue kelihatan lebih fresh dan lebih cakep di Mi 11 Ultra. Mayoritas orang, gue yakin lebih prefer Mi 11 Ultra. Sama halnya dengan Dynamic Range, Mi 11 Ultra lebih balance antara highlight dan shadow-nya.
Berbicara soal detail, Mi 11 Ultra jelas terlihat lebih tajam, tapi perlu dicatat. Ketajamannya terlihat lebih proses ketimbang Sharp Aquos R6 yang seolah-olah nggak disentuh dengan software magic. Tapi Mi 11 Ultra nggak bisa dibilang over sharpen juga. Untuk kadar bokeh di mata gue, keduanya 11-12, tapi Aquos R6 sedikit lebih dalam bokehnya. Poin-poin yang gue sebutin ini semua berlanjut sampai dengan kondisi medium lighting. Sampai di sini sebenarnya lagi-lagi soal preferensi. Kita sukanya approach yang mana. Tapi lain ceritanya ketika kita masuk ke kondisi pencahayaan yang menantang seperti backlight. Dalam skenario ini, kalau gue jepret pakai HP, gue maunya objek di foreground terekspos dengan baik tanpa mengabaikan background. Contohnya ya kayak hasil jepretan Mi 11 Ultra. Tone warna pantulan dari jendelanya bisa dinetralisir, warna lantainya bener, dynamic range-nya lebih balance. Objek di foreground maupun background fokus dan ketajamannya terjaga. Sedangkan Aquos R6 kebalikannya. Sebenarnya kalau mau ngebantu bisa diakalin pakai Gcam. Terbukti tuh lihat, kalau softwarenya di-tuning lebih jauh, kamera dari Aquos R6 sebenarnya bisa lebih baik. Mi 11 Ultra bukan tanpa kekurangan. Di low light pakai mode auto, gue kadang masih lebih suka fotonya Aquos R6, terutama karena ketajamannya, walaupun noisy. Mi 11 Ultra emang noise-nya lebih sedikit, tapi terlalu soft. Menangnya dynamic range-nya lebih baik, lebih bright, dan lebih berwarna. Nah, ketika kita push masuk ke night mode, sebenarnya Mi 11 Ultra nggak superior juga dalam kondisi low light. Tapi karena night mode dari Sharp Aquos R6 hasilnya amburadul, ya hasil Mi 11 Ultra terlihat lebih baik. Yang Aquos R6 tuh over contrast, over sharpening, pokoknya segala macam mbahnya over processing ada lah di situ. Di sisi lain, di kondisi low light banget, kalau kita fotonya objek non orang, hasilnya cukup membantu. Isu yang kami alami pada Aquos R6 nggak sampai di situ. Kalau shutter light-nya lagi kumat dalam kondisi tertentu bisa mengganggu. Mau nggak mau, habis jepret harus tunggu sebentar dulu supaya dapat apa yang mau kita jepret. Lalu fokusnya rada slow, jadi suka miss. So pastikan fokusnya udah benar-benar berhenti nyari dan ngelock objek, baru dijepret. Untuk kedua hal ini, kami berharap bisa segera diatasi melalui software update. Buat perekaman kamera depan, handphone ini maksimal di 1080p 30 fps. Terus ini footage-nya sendiri kalau gue lihat dari viewfinder, stabil dan kualitas gambarnya itu ya lebih baik daripada kualitas foto selfie-nya. Ditambahkan foto selfie-nya itu nggak bisa night mode dan nggak bisa dipakai jepret foto portrait. Jadi experience-nya kurang maksimal aja. Tapi kalau videonya sih oke. Terakhir, apalagi kalau bukan bahas baterai. Kapasitasnya gede, 5000 mAh. Dengan pemakaian yang tergolong berat, banyak jepret foto dan lain-lain, dengan settingan display seperti yang sudah kami ceritain sebelumnya, SOT-nya bisa mencapai 6 jam, dengan masa pakai 13 jam. Hemat juga ya, kalau lebih nyantai, nggak digas seperti kami, durasi pemakaiannya tentu bisa lebih lama lagi. Seperti Samsung dan Apple, Sharp juga tidak memberikan charger dari paket pembelian HP ini. Cukup menyedihkan. Untuk kesekian kalinya terbukti, sensor kamera sebesar apapun di dalam sebuah smartphone, bila tidak diimbangi dengan computational photography atau software yang baik, hasilnya tidak akan maksimal. Sensor 1 inch di sini potensinya ada, tapi harus di-tuning lebih jauh. Apakah Sharp bisa membalikan keadaan dengan software update? Kami nggak tahu. Karena sampai dengan pembuatan video ini, belum ada updatean dari Sharp. Selain kamera, handphone ini ya tentu ada plus minusnya seperti yang udah gue sampein. HP ini lagi-lagi cocoknya buat tech enthusiast yang gatel,
pengen cobain barang baru dengan inovasi terkini, terlepas inovasinya sukses atau enggak. Kalau minat, link Tokopedia Jepang Keitai Ads ada di deskripsi. Bentar dulu, sesuai judul kita punya giveaway Sony Xperia 1 atau 5. Mau yang mana nanti bebas pilih. Giveaway ini tuh kerjasama antara K2G dan Japan Ads. Cara ikutannya gampang. Yang pertama, subscribe channel YouTube K2G dan komen apa saja di kolom komentar video ini. Kedua, join grup Facebook Japan Ads. Komen apa saja di postingan Japan Ads terkait giveaway ini. Ingat, komennya yang sopan. Untuk detail lebih lanjut, bisa cek Facebooknya Japan Ads. Pengumuman pemenangnya nanti juga akan ada di sana. As always, kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalain icon bell di bawah supaya kalau kami posting video terbaru, kalian langsung tahu. Dan tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!